Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun berada, kembali lagi kita di Server Podcastnya Lombok Barat yang menghadirkan tokoh-tokoh penting baik nasional maupun tokoh-tokoh pemerintah di Kabupaten Lombok Barat. Pemirsa, hari ini tentu kita mengetahui bahwa keterlibatan perempuan dan disabilitas dalam pembangunan khusus infrastruktur menjadi sesuatu yang sangat seksi dan menjadi sesuatu program yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak daerah. Tentu kita bertanya-tanya dari mana dan bagaimana sih program ini dan siapa orang atau lembaga di balik program ini, tentu menarik untuk kita kupas bersama. Saat ini saya sudah bersama salah satu tokohnya yang kemudian mendorong keterlibatan perempuan dan disabilitas di dalam proses pembangunan khususnya infrastruktur. Dan ini tentu kalau kita lihat di daerah lain baru ada, menurut referensi kami baru ada di Kabupaten Lombok Barat. Siapa dia dan bagaimana dia kita kupas nantinya di dalam Server Post kita hari ini. Dan kita hari ini sudah bersama salah seorang tokohnya, dan di balik itu ada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini FLAJ. Ini agak susah memang nyebutnya FLLAJ, harus pelan kita sebutnya, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kadang-kadang kita belibet kalau cepet-cepet ini. Coba aja cepet-cepet FLLAJ itu pasti agak belibet. Tapi kalau kita sebutnya pelan, maka nggak akan ribet. Nah, kita akan bersama Ketua Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lombok Barat, yaitu ini kita panggilnya Ibu atau Mbak. Nah, ini Ibu Santia Sari Dewi Eskom. Tapi kalau kita panggil Ibu, nah ini terlalu mudah untuk dipanggil. Kita panggil Mbak aja. Kita panggil Mbak atau Ibu? Boleh, panggilan apa aja boleh. Oh, siap. Nah, jadi selamat pagi Mbak Santia. Pagi Pak Kabit. Nah, jadi beliau ini selain sebagai Ketua Sekretariat FLLAJ, juga sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Menarik Bu Santia, lagi Mbak. Ini mengupas tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. FLLAJ ini apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk masyarakat. Silakan. Iya, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan ini memang suatu forum koordinasi ya, forum koordinasi di mana sudah ada peraturan atau PP yang mengatur dengan hal tersebut, yaitu PP 37 tahun 2011, di mana memang penyelenggaraan terkait dengan keselamatan berlalu lintas ini sifatnya harus lintas sektor, sehingga terbentuklah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan undang-undang dan PP yang saya sebutkan tadi, di mana memang saya langsung bercerita saja Pak Kabit. Iya, silakan. Khususnya diceritain santai aja supaya lebih garing, lebih nikmat ya ininya. Silakan. Jadi mungkin supaya di Kabupaten Lombok Barat tahu bagaimana sejarah dari FLAJ Kabupaten Lombok Barat sendiri. Dulu saya sebenarnya mungkin cerita sedikit flashback, saya masuk menjadi PNS di tahun 2009 dan itu sudah langsung di Dinas Perhubungan. Jadi dari tahun 2009 saya sudah bertugas di Dinas Perhubungan. Pada saat reformasi birokrasi di tahun 2017, hanya 6 bulan kurang lebih saya berpindah tugas di Diskominfo. Iya, betul, Diskominfo. Jadi mungkin dengan karena memang ada peran tersendiri di sana, juga di FLAJ mungkin ada kebijakan untuk menarik saya kembali ke dalam sana, di mana FLAJ sendiri dulu sebelum tahun 2017, sebelum program Premas, FLAJ sendiri ini berjalan cukup landai ya saya bilang, karena di mana anggotanya pada saat itu 100% adalah pemerintah sendiri.
Jadi 100% pemerintah tanpa melihat sisi keterlibatan perempuan dan lain sebagainya. Dan kami melakukan pertemuan 2 kali setahun, 4 kali setahun. Namun memang dengan datangnya program PRIM, yaitu suatu program improvement terkait dengan road ya, maintenance, yaitu peningkatan maupun pemeliharaan jalan, di mana Kabupaten Lombok Barat beruntung sekali juga mendapatkan dana hibah tersebut, sehingga dengan adanya pendampingan dari PRIM yang tertuang dalam PMM, project manual untuk manajemennya itu sendiri, itu mengatur bagaimana peran dari FLAJ sendiri, gitu ya. Jadi di sana sudah ada mulai evolusi keanggotaan, di mana dalam PMM tertulis bahwa forum itu harus berkomposisi 50% pemerintah dan 50%-nya lagi adalah masyarakat. Masyarakat di sini itu bisa melibatkan jurnalis, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat maupun utilitas lainnya. Ya begitu, mungkin untuk penyelenggaraan listrik, air, PDAM dan lain sebagainya. Dan di sana pun untuk keanggotaan dari komposisi perempuan, keterlibatan perempuan sangat diperhatikan sekali, dan kami harus menggandeng perempuan-perempuan hebat di sana sebesar 30%. 30%. 30% begitu. Luar biasa. Berarti sisanya 30% berarti laki-laki yang 70%. Betul. Atau mungkin udah saat ini 50-50? Saat ini masih kisaran ya, kurang lebih 25-30%. Luar biasa. Jadi selain ada unsur pemerintah, juga ada unsur masyarakat dalam FLLAJ. Nah ini agak ribet ini. Memang unsur masyarakatnya salah satunya jurnalis ya, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ya. Berarti ini FLAJ ini sudah terbentuk berapa tahun ini, Mbak? Kalau dilihat dari peraturan, saya pikir dari PP sudah bisa kita lihat ya, 2011 untuk PP-nya dan saya pikir untuk kabupaten kota mungkin sudah ada. Namun pelaksanaan program dan kegiatannya ini yang berbeda-beda, yang kami pikir untuk di Lombok Barat sendiri kami merasa cukup merasa bangga menjadi bagian dari rujukan di mana sudah banyak kabupaten kota yang bertandang, termasuk terkait dengan program kami sebut dalam program hibah PRIM, juga kami menerima hibah JESI, Gender Equal Social Inclusive, yaitu bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan sendiri. Itu sudah pernah ada penelitian sendiri dari University Queensland begitu. Jadi memang FLAJ ini memang saya harus pelan-pelan menyebutnya supaya bisa harus diresapi Pak Kabit ya. Jadi FLLAJ ini saya tadinya mengira dia bergerak di wilayah, kemudian bagaimana memperhatikan tentang lalu lintas jalan. Ternyata dia perannya besar ini Mbak ya. Jadi perannya besar dan kemudian bisa melibatkan perempuan dan disabilitas dalam pembangunan. Ini seperti apa sih yang ini formulasinya ini? Iya, jadi jangan salah Pak Kabit. Dulu tenaga ahli jalan kami dulu Bu dosen Bu Dayu Sidiman pernah menyebutkan bahwa kenapa kok perempuan dilibatkan dalam proyek infrastruktur apalagi jalan. Kalau Pak Kabit lebih memperhatikan sebenarnya peran seorang istri, mungkin selain dia memiliki karir di luar rumah tangga ya. Kita lihat bahwa peran seorang ayah mengantar anak sekolah, habis itu ke kantor. Dia ke kantor nanti sampai sore Pak Kabit, baru pulang. Sedangkan seorang ibu kadang mungkin dia berperan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian dia kembali ke rumah untuk memasak. Mungkin ada juga yang ke pasar, setelah itu mungkin di dalam memasak pun banyak bumbu yang kurang, balik lagi dia ke pasar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang lebih sering menggunakan jalan itu sebenarnya seorang ibu perempuan. Seorang ibu ya? Iya. Jadi kalau dari penyelenggara jalan ingin bertanya bagaimana di mana kondisi jalan yang rusak dan lain sebagainya, perempuan dan ibu itu lebih tahu di mana. Sehingga kalau lebih diperhatikan mungkin ibu-ibu kok ngebut banget gitu ya di jalan, karena mereka lebih hafal kondisi jalannya. Jadi untuk dalam sehari bisa 5-10 kali bolak-balik jalan gitu. Jadi
paradigma bagaimana pembangunan yang sifatnya konstruksi harus melibatkan kaum laki-laki itu ini yang harus kita ubah bersama Ya, Pak Kabit. dirubah ya. Jadi berarti bukan saya tadinya ini dia ibu-ibu atau mama biasa disebut. Dia ngebut karena sudah hafal jalan. Betul, sudah tahu cuman lubangnya di mana. Ada yang menarik ketika mama mau belok kiri tapi lentutnya kanan. Nah, ini kan menarik, tapi ternyata itu terjadi karena mama sudah hafal jalan. Karena sudah lebih banyak dia berada kemudian menggunakan jalan daripada bapak-bapak, karena bapak-bapak sibuk di kantor. Nah, ini paradigma pembangunan yang kemudian melibatkan perempuan dan disabilitas ini menarik kemudian kita bahas ini Bu Kabit. Ini untuk kemudian bagaimana sih melibatkan perempuan di dalam pembangunan ini. Kan kadang-kadang pekerja-pekerja yang ada di jalan dan sebagainya itu biasanya sebagian besar laki-laki. Ini dalam hal apa perempuan ini atau disabilitas dilibatkan ini menarik, karena saya baru melihat dan baru mendengar ini. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, mungkin sering orang mengatakan setinggi apapun jabatan seorang laki-laki, atasan langsungnya istri di rumah ya. Jadi kita ambil hal dari sesimpel itu, melihat sudut pandang begitu Pak Kabit. Jadi peran perempuan dan disabilitas dalam pembangunan ini memang sudah tertuang juga dalam undang-undang bahwa memang seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali memiliki hak untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan. Jadi itu yang kami dorong di dalam forum lalu lintas angkutan jalan ini, terutama pada saat di program PRIM, bagaimana perempuan dan disabilitas ikut terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan sampai nanti pemeliharaan begitu. Jadi ada 3 tahap konsultasi publik waktu itu Pak Kabit, saya ceritakan terkait dengan program PRIM dulu di sini, bahwa ada 3 tahap konsultasi publik, di mana pada saat itu dari tahun 2017 sampai tahun 2019 Kabupaten Lombok Barat memperoleh hibah untuk 10 ruas jalan atau 10 paket PRIM. Jadi pada saat konsultasi publik kami undang langsung. Jadi atas nama memang ibu-ibu yang memang memiliki peran, terutama yang memang terdampak langsung pada sisi jalan yang akan baik itu di improvement maupun di maintenance begitu. Sehingga konsultasi publik pada saat tahap perencanaan ini kenapa penting begitu? Ini sebenarnya mencegah adanya addendum. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka tidak perlu ada perubahan pada saat perencanaan di tengah-tengah proyek begitu. Nah, itulah yang kami ambil, di mana konsultasi publik perencanaan ini berjalan saya pikir cukup lancar, karena untuk beberapa tahun kami menerima hibah di Lombok Barat untuk proyek PRIM ini hasilnya cukup memuaskan 100% untuk hibah. Nah, itu pun dinilai dari memang sisi spek yang memang dapat terpenuhi, karena mungkin untuk diketahui bahwa jalan kita di Lombok Barat ini untuk khususnya jalan kabupaten relatif sempit. Sedangkan di dalam PRIM ini memang sudah ada standar yang harus dipenuhi, 4 meter luas jalan untuk as jalan syaratnya aspal ya. Kemudian ada bahu jalan yang dirapat 1 meter dan bahkan ada saluran. Kalau Pak Kabit sendiri ketahui jalan di sini kan cukup sempit ya. Iya. Dan pendekatan yang kami lakukan di mana forum lalu lintas angkutan jalan ini berdiri di tengah-tengah, bukan sebagai pemilik proyek ataupun pelaksana begitu. Jadi kami hadir memang bagaimana tujuannya pembangunan infrastruktur ini berjalan dengan lancar, dan dapat saya informasikan bahwa proyek PRIM untuk 10 paket di Kabupaten Lombok Barat itu tanpa ada pembebasan lahan. Jadi masyarakat dengan sukarela memberikan lahannya. Kalau Pak Kabit bayangkan kalau ada 10 meter, 1 meter aja dikali 10 berapa? Wah, luar biasa. Iya, jadi mungkin karena masyarakat sudah, terutama dari ibu-ibunya, kalau sudah diberikan pemahaman bahwa dengan akses jalan yang mapan, maka akan menaikkan harga. Ekonominya juga naik nih. Itu. Dan dia nganter anaknya bisa cepat. Betul. Lulus jalannya maka akan cepat sampai sekolah. Kalau ibu-ibunya udah setuju, biasanya bapaknya sudah pasti ada. Jadi di situ kuncinya. Luar biasa. Memang ini luar biasa. Jadi pemirsa, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita break dulu. Dan ini tentu poinnya menarik. Kalau
ibunya setuju, pasti bapaknya akan setuju. Nah ini menarik. Kita nanti akan sambung lagi setelah yang satu ini.